Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih mengukur sudut antara dua garis dalam suatu dimensi 3. Jadi kalau kita ingin mengukur sudut antara dua garis, maka syarat mutlaknya adalah garis itu harus berpotongan, ya. Jadi besarnya sudut antara dua garis bisa dihitung jika kedua garis itu berpotongan. Ini kita garis bawahi ya, berpotongan. Misalnya gini, ada sebuah garis ya, garis AB. Ini garis AB ya, kemudian ada garis AD. Ini garis AD ya. Mereka sudah berpotongan. Artinya berpotongan itu bertemu di satu titik ya. Kemudian ada sudut yang terbentuk di antara dua garis tersebut. Kita simbolkan dengan alfa. Nah, alfa inilah yang akan kita cari berapa besarnya. Sekali lagi saya ulang, kalau kita ingin mengukur sudut antara dua garis, syaratnya adalah garis itu harus berpotongan. Nah, bagaimana kalau garis itu tidak berpotongan? Ya, misalnya sejajar atau bersilangan. Oke, langkah pertama kita harus buat dia berpotongan. Gimana caranya? Caranya adalah kamu geser ya salah satu garis ya, sehingga dia sejajar dengan garis awalnya atau tidak merubah kemiringan dari garis awalnya, sehingga mereka berpotongan. Jadi caranya kan kita harus mengubahnya menjadi mereka berpotongan ya kan. Caranya adalah menggeser garis, salah satu garis di antara dua garis ya, sejajar dari garis awal atau tidak merubah kemiringan. Tidak merubah kemiringan ya, menggeser garis sejajar dari garis awal atau tidak merubah kemiringannya. Oke, sehingga berpotongan. Oke, jika sudah berpotongan akan terbentuk sebuah segitiga yang kita jadikan nanti segitiga bantu. Segitiga apa aja yang akan terbentuk? Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Sama sisi. Oke, kalau segitiga sama sisi, yang ketiga sisinya sama. Ya, ini ketiga sisinya sama, maka nanti alfanya ya, alfa di sini itu nanti besarnya 60 derajat. Oke? Yang kedua adalah segitiga siku-siku. Oke. Jika segitiga siku-siku yang terbentuk, ini segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini, alfanya di sini ya. Alfa kan terletak di depan sudut siku-siku. Maka kalau letaknya seperti ini, segitiga siku-siku, alfanya bisa kita cari dengan perbandingan trigonometri ya. Sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Dan ada khususnya nih. Kalau yang terbentuk adalah segitiga siku-siku dan dia siku-sikunya sama kaki, maka alfa yang di sini pasti besarnya 45 derajat. Alfa di sini sama dengan alfa yang di sini, itu besarnya nanti 45 derajat. Ya, itu untuk segitiga siku-siku. Yang ketiga adalah segitiga sembarang ya. Yang ketiga itu segitiga sembarang. Oke, kalau segitiga sembarang, maka kita pakai aturan cos ya. Ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C, maka alfanya di sini ya. Kita bisa menggunakan rumus aturan kosinus ya. Cos alfa itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB ya. Dengan catatan sisi A dan sisi B ini adalah sisi yang membentuk sudut. Ya, jadi kalau pada segitiga sembarang kita menggunakan aturan kosinus dengan rumus cos alfa sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB dengan catatan A dan B di sini adalah sisi yang mengapit sudut.
Itulah segitiga yang akan terbentuk jika mereka berpotongan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh yang pertama, ya, diketahui sebuah kubus ABCD EFGH. Yang ditanya adalah sudut antara garis BG dan CH. BG dan CH. Ini garisnya ya, sudah saya gambarkan. Ini BG, ya, diagonal sisi samping. Kemudian ini CH, diagonal sisi belakang. Kalau kita lihat dari depan seolah-olah mereka berpotongan ya, tetapi secara kondisi nyatanya mereka itu tidak berpotongan karena satu dia diagonal sisi samping, satu diagonal sisi belakang. Oke, maka cara pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat mereka berpotongan, ya. Berarti kita pindahkan salah satu garis, boleh si CH, boleh si BG, ya. Saya ambil di sini si BG ya. Berarti kalau saya pindahkan BG secara sejajar tanpa mengubah kemiringan, saya pindahkan dia ke bidang ini sehingga nanti bertemu di titik H, ya. Saya buat garisnya jadi BG itu menjadi AH, ya. Oke. AH. Kemudian segitiga bantu yang terbentuk adalah ini ya. Nah, sudutnya yang harus kita cari itu berarti di sini kan alfanya. Oke, saya ulangi lagi. Tadi kan kita mencari berapa besar sudut antara CH dan BG. Syarat pertamanya harus kita buat mereka berpotongan. Maka saya geser garis BG itu sejajar menjadi AH, ya, sehingga mereka berpotongan di titik H. Jadi sudutnya si alfa. Di sini ya sudutnya ya. Oke. Dan segitiga bantunya berarti ACH. Kalau kita perhatikan segitiga ACH ya. Ini A, C, H, alfanya di sini. Oke, si AC adalah diagonal sisi, ya kan? Kemudian si CH juga diagonal sisi. Kemudian si AH juga diagonal sisi. Berarti terbentuk segitiga sama sisi. Nah, kalau kita pelajari tadi, jika segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama sisi, maka sudutnya adalah 60 derajat. Berarti alfa yang kita cari di sini besarnya 60 derajat. Mudah kan? Oke, semoga bisa kamu pahami. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini ada kubus ABCD FGH. Yang ditanya adalah besar sudut AH dan BC. AH ini ya, saya sudah gambarkan AH, garis AH diagonal sisi ya. Kemudian BC sisinya. Nah, mereka kan tidak berpotongan. Kita harus membuat mereka berpotongan. Kita pilih salah satu garis yang kita geser. Kita ambil saja BC ya, BC yang kita geser sehingga dia berpotongan di A nanti dengan AH ya. Saya pindahkan BC, pindahnya ke sini ya, AD ya. Nih saya gambar si AD. Jadi AD itu adalah perpindahan BC ke mendekati garis AH ya. Nah, perpindahan itu sejajar atau tidak merubah kemiringan. Sudut yang terbentuk otomatis yang ini. Inilah alfanya. Oke, paham ya? Saya ulangi lagi, tadi ingin mencari besar sudut AH dan BC. Ini AH, kemudian ini BC. Saya geser BC mendekati AH sehingga mereka berpotongan. Perpotongannya di titik A. Maka sudut yang terbentuk adalah AH dan AD. Kalau saya pindahkan segitiganya, ya, siku-siku ya, siku-sikunya di D, siku-sikunya di D, ini A, ini H, ya, kemudian alfanya itu di A. Oke, ini adalah segitiga siku-siku. Coba kita perhatikan, si AD di sini adalah sisi, kemudian AH di sini diagonal sisi, si HD di sini sisi, berarti AD panjangnya sama dengan DH. Ya kan, sama-sama sisi atau rusuk kubusnya. Oke, berarti ini adalah segitiga siku-siku yang sama kaki. Kalau tadi gimana? Kalau dia segitiga siku-siku sama kaki, maka alfa yang terbentuk itu adalah 45 derajat. Jadi alfa di sini 45 derajat, selesai. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa kalau kita memahami segitiga-segitiga yang terbentuk itu, maka itu mempermudah kita dalam menentukan besar sudutnya. Selesai untuk soal nomor 2. Kita masuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga diketahui kubus ABCD EFGH itu
panjang rusuknya 2 cm. Yang ditanya adalah sinus sudut antara AG dan AC. Ya. Jadi panjang sisinya 2 cm, ini AG, ini AC. AG adalah diagonal ruang dan AC adalah diagonal sisi. Mereka tidak perlu kita geser lagi karena mereka sudah berpotongan di titik A, ya. Jadi alfa yang terbentuk di sini. Paham ya? Nah, kita sekarang menentukan berapa besar sinus alfanya. Pertama sekali kita harus mencari segitiga bantunya, ya. AGC, berarti salah satu sisi yang lain adalah CG ya. Kalau saya pindahkan ke sini, ya, siku-sikunya di C, kemudian ini A, ini G, alfa yang terbentuk di sini ya, ini alfa, dan di sini siku-siku. Maka kalau segitiga siku-siku yang terbentuk seperti ini, kita pakai perbandingan trigonometri. Sebelumnya kita tentukan dulu sisinya ya, AC. AC itu adalah diagonal sisi. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana mencari jarak antara titik ke titik ke garis, dan garis ke bidang. Oke? Kalau AC diagonal sisi dengan sisinya 2, maka cara cepatnya gimana? Jadinya si AC itu adalah 2 akar 2. Kalau kamu lupa bisa lihat lagi ya. Nanti saya buat di deskripsi linknya ya. Oke, kemudian CG. CG itu adalah rusuknya. Ya kan, CG itu rusuknya berapa? 2. Nah, kemudian AG. AG itu diagonal ruang. Diagonal ruang apa? A akar 3. Berarti dia 2 akar 3. Sudah dapat semua sisinya, tinggal kita cari sin alfanya. Sin alfa adalah sin demi kosami tanda sa. Ingat kan perbandingannya sin demi kosami tanda sa ya. Berarti sin alfa demi depan per miring. Nah, sisi depannya siapa? Sisi depannya itu si CG. Ya, kemudian miringnya siapa? AG. Berarti CG per AG, CG-nya 2, AG-nya itu 2 akar 3. Ini bisa kita tewaskan, jadinya 1 per akar 3. Kita rasionalkan menjadi 1 per 3 akar 3. Selesai untuk mencari sudut antara 2 garis. Semoga kamu bisa memahami pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.